Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Sukacita yang Penuh. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami memohon Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah bermohon. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Rumah sakit Jengre melayani suatu daerah yang luas di Nigeria Utara. Orang-orang miskin dan melarat dari agama Islam dan suku-suku bangsa yang menyembah berhala datang ke rumah sakit tersebut. Itulah satu-satunya pengharapan mereka apabila mereka jatuh sakit. Ketika pemerintah mengambil alih rumah sakit ini, beberapa orang merasa bahwa tindakan tersebut baik dan sebagian menyayangkannya. Jemaat merasa bahwa sebaiknya rumah sakit itu diserahkan dalam keadaan baik. Pemerintah membuat sesuatu yang tidak biasa, yaitu membayar bangunan-bangunan yang ada. Untuk apakah kita pergunakan uang itu nanti? Simpan saja di bank, kata kita. Siapa tahu apabila pemerintah tidak sanggup memeliharanya, itu akan diserahkan kembali kepada kita. Berkali-kali kami memikirkan tentang jutaan dolar, karena merasa hal-hal yang dapat dilakukan dengan uang tersebut. Akan tetapi perasaan was-was mengatakan, tunggu dulu beberapa lama. Pada waktu yang sama, anggota jemaat di Nigeria mendoakan kepada Allah agar mengembalikan kesempatan bagi kami untuk memberitakan Injil di daerah luas yang berpenduduk bukan Kristen pada umumnya. Doa kami terkabul. Pemerintah mengatakan, karena kamu dapat menjalankan rumah sakit ini dengan lebih baik, kembalikanlah uang itu dan rumah sakit itu akan dikembalikan kepadamu. Dewasa ini, rumah sakit Jengre menjadi pusat jaringan klinik-klinik dan pos-pos pertolongan. Itu sudah jauh dari yang diharapkan. Dengan terkabulnya doa dan pengharapan kami, apa yang dirasa kekecewaan dan kerugian sudah kembali menjadi sukacita. Apa sajakah yang dapat diminta dalam nama Yesus? Mintalah kelegaan atas tekanan, perasaan sedih dan duka. Ialah Tuhan yang mengaruniakan segala sukacita yang sejati. Mintalah penghiburan karena Ia menghiburkan orang yang berduka cita. Mintalah persahabatan karena Ialah sahabat orang-orang berdosa. Katanya, mintalah dalam namaku. Nama Yesus memberi doa kita berkuasa. Ialah kartu perusahaan bagi umat Kristen. Kitalah utusannya di dunia ini, selaku utusannya. Kita dapat memintanya untuk mencukupkan keperluan-keperluan dunia ini. Pengharapan adalah bagaikan kuncup dan sukacita adalah kembang yang mekar. Dengan kembang pengharapan, sukacita menggembirakan dan mengharumkan hidup kita. Dari pengalaman, kita akan mengetahui bahwa sukacita yang penuh didasarkan pada ketekunan kita berdoa. Suatu teguran besar bagi para rasul. Sampai saat ini kamu belum menyebutkan namaku dalam doamu. Mereka sudah berkali-kali menyaksikan kuasa Yesus. Apakah mereka berpendapat bahwa kuasa janjinya akan hilang karena Ia tidak ada lagi? Iman adalah tangan oleh mana jiwa kita berpegang kepada tawaran rahmat dan anugerah ilahi. Dikutip dari buku Sejarah Para Nabi, Jilid 2, halaman 21. Mari berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, hanya di dalam-Mu kami menerima sukacita yang penuh, pengharapan yang sempurna yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan sudah menyiapkan kelegaan apabila kami meminta. Tuhan sudah menyiapkan penghiburan ketika kami meminta untuk dihiburkan karena berduka cita.
Ketika kami meminta persahabatan, Engkaulah sahabat kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami, memberikan pelajaran untuk meminta dalam namaku, nama Yesus yang memberi doa kita berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk janji pengharapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.